Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sobat-sobat peci miring dimanapun berada? Baik yang di desa-desa, di pelosok-pelosok kampung, di gang-gang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Moga-moga sehat selalu dan selalu diberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Teman-teman, saya masih membahas soal presiden atau pemimpin karena tidak lama lagi negara kita menyelenggarakan pemilihan presiden dan pemilihan umum, pemilihan untuk anggota dewan. Begini teman-teman, saya mencoba membuat tema atau judul video ini, kemana suara umat Islam itu akan diarahkan untuk capres nantinya. Ini ada 3 capres, tetapi saya menyarankan bagaimana caranya menentukan capres itu menggunakan hati nurani. Jadi memang kalau suara umat ini kadang-kadang terkerek atau terbawa oleh kiainya. Jadi kalau kiai atau pimpinan pesantren mendukung siapa begitu, nah kadang-kadang umat atau santrinya itu akan ikut gitu. Hanya saran saya, selain ikut ulama atau ikut kiai atau ikut itu juga ikut suara hati nurani. Caranya bagaimana? Ya barangkali dibantu dengan istikharah, dibantu dengan melihat-lihatlah profil dari si calon itu sendiri. Jadi memang susah-susah gampang memilih pemimpin itu. Tetapi ingat, ketika kita salah memilih pemimpin, artinya kita menggadaikan kehidupan kita selama 5 tahun ke depan dengan program-program yang mungkin tidak pas dengan umat, tidak pas dengan kita rakyat. Oleh karena itu, memilih pemimpin itu sangat penting dan istilahnya wajib hukumnya. Jangan sampai suara Anda kemudian lari ke pemimpin yang tidak benar, artinya pemimpin yang tidak amanah, pemimpin yang menyelewengkan suara hati nurani umat Muslim, umat Islam. Kenapa saya mencoba menyuarakan suara umat ini? Karena negeri Indonesia ini dihuni oleh 80% lebih umat Islam. Sehingga jangan sampai kepentingan, kemudian cara-cara menjalankan kehidupan sebagai seorang muslimah itu terhalang hanya gara-gara pemimpinnya kurang peduli terhadap umat Islam. Jadi ada loh pemimpin itu, walaupun dia juga muslim, tetapi mengabaikan kepentingan utama umat Islam. Contoh, hari-hari ini diumumkan biaya naik haji itu 105 juta katanya. Luar biasa, itu naik berapa kali lipat. Ini adalah contoh pemimpin yang kurang peduli terhadap umat atau kepentingan umat Islam. Oke, sudah memperbanyak jumlah atau kuota
jamaah yang bisa naik haji. Tapi kalau harganya mahal sekali seperti sekarang ini, bagaimana umat Islam bisa terpenuhi atau terwakili kepentingannya oleh pengambil kebijakan atau pimpinan atau presiden dalam hal ini. Jadi saya kira ada beberapa pertimbangan kenapa suara umat Islam itu harus benar-benar diberikan kepada calon pemimpin atau calon presiden yang benar-benar seide, segagasan, satu frekuensi, dan mempunyai yang paling penting ya ini peduli dan melayani kepada kepentingan-kepentingan umat Islam. Prinsipnya kalau umat Islam itu dilayani, kepentingannya dilindungi dan diprioritaskan, itu akan sejahtera semuanya. Jadi ingat, kalau Muslim cara berpikirnya itu untuk rahmatan lil alamin. Bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk alam, tumbuhan, binatang, itu akan istilahnya mendapat berkah dari kepemimpinan seorang Muslim yang baik. Nah, saya kira, pertanyaannya sekarang, bagaimana pemimpin yang baik itu? Atau kita harus mempertaruhkan kepada siapa? Muslim itu akan cenderung memilih siapa nanti dalam Pilpres di 2024. Saya hanya memberikan kisi-kisi saja. Ya tentu nanti kalau pada saatnya barangkali memang sudah harus kita. Jadi gini, kalau memilih itu agak sulit kalau mencari yang terbaik. Tetapi yang paling gampang adalah memilih yang kekurangannya paling sedikit gitu. Jadi kita kalau mencari kelebihannya sulit, setidak-tidaknya kita mencari yang kekurangannya paling sedikit. Termasuk ketidakpeduliannya kepada kelompok Muslim itu yang paling sedikit juga. Artinya kita harus mencari pemimpin yang mengerti dan peduli kepada umat Islam. Ini kira-kira itu. Kemudian kenapa sih kok kita ini suara kita harus diberikan kepada pemimpin yang peduli kepada Muslim? Dan ciri-cirinya seperti apa kira-kira? Dengan mempunyai pemimpin yang seide, itu umat Islam akan menjadi lebih mudah di dalam menjalani kehidupannya. Jadi contoh sekarang ini kan yang ada baru, katakanlah kalau dalam hal-hal yang agak baru di dunia keislaman, muamalah, pelaksanaan ada bank Islam misalnya, bank syariah menyebutnya. Ada, kalau dulu susah ya menjalankan hal semacam itu. Ada, sekarang sudah ada asuransi syariah, ada bank syariah, ada koperasi syariah, ada pegadaian syariah, dan macam-macam gitu. Nah, termasuk di dalam kehidupan bertata busana, kalau dulu susah untuk seorang siswa atau siswi di sekolah SMP atau SMA itu menggunakan jilbab misalnya, menutup aurat. Nah, sekarang kan sudah bisa, dan itu dilindungi oleh ketentuan peraturan di sekolah-sekolah. Ini contoh pemimpin yang peduli kepada umat Islam. Saya kira itu dulu dimulai dari Pak B.J. Habibie, karena di sana ada Ijmi dan seterusnya. Jadi akan lebih mudah kalau pemimpin
yang kita pilih nanti itu seide. Nah, saya kira yang belum itu hukum bersyariah. Jadi kalau tadi bank dan lain-lain itu kan ekonomi. Nah, kalau kemudian soal etika itu berdandan atau berpakaian menggambarkan menutup aurat itu sudah lumayan, sudah seide lah. Nah, kemudian yang belum berhukum secara syariah. Jadi terus juga berpolitik secara syariah. Jadi kalau kita berekonomi sudah bisa dan bisa diterima oleh negara, nanti pemimpin yang akan kita berikan suara kita kepada calon pemimpin itu ya pemimpin yang bisa juga pada akhirnya hukum itu berlandaskan syariah. Jadi hukum mencuri, hukum korupsi, hukum itu dicoba berlandaskan syariah. Kenapa? Karena contohnya berekonomi saja bisa kok, ada bank Islam, bank syariah, ada koperasi syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah. Berarti berhukum itu juga bisa. Bagaimana hukumnya korupsi, bagaimana hukum banyak hal lah, hukum-hukum tindak pidana, mencuri, merampok, terus hukum tidak menjalankan amanah dalam seorang pemimpin itu harus dihukum bagaimana, itu ada itu di dalam hukum syariah. Terus juga di dalam saya kira berkebudayaan ini sangat penting supaya kebudayaan kita di negeri ini mendapat nilai-nilai ilahiyah gitu. Jadi berbudaya pun kalau bisa bagaimana berbudaya yang syariah. Ini jangan sampai nanti kemudian ada fobia syariah gitu. Karena yang lain-lain bisa, ini harusnya juga bisa. Jadi kalau kita memilih suara umat Islam, memilih ke pemimpin yang sesuai, itu akan seide. Kemudian komunikasi akan lebih mudah. Dalam berkomunikasi dengan pemimpin, antara umat dengan pemimpin itu lebih mudah, tidak terhalang, tidak banyak hambatan. Yang berikutnya, umat juga bisa titip program yang selama ini khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia. Perhatian ke pondok-pondok pesantren yang masih banyak pesantren-pesantren yang biayanya dan kondisi pendidikannya atau kondisi santri-santrinya itu sangat memprihatinkan. Ini harus menjadi perhatian utama. Dan yang paling penting juga, pemimpin yang harus kita pilih harus yang betul-betul bisa mewakili suara umat. Ingat, seorang pemimpin itu tanda tangannya itu bisa berdampak kepada jutaan rakyat, jutaan umat. Sehingga kalau kita memilih pemimpin yang kebijakannya bahkan malah sering misalnya sering menangkapi ulama, menangkapi kiai, menangkapi aktivis-aktivis muslim, terus membungkam suara-suara umat dan lain-lain, saya kira ini pemimpin yang semacam itu sebaiknya jangan dipilih. Nah, sekarang dari ketiga capres, cawapres itu, kemana sebaiknya suara umat itu diserahkan? Ya, ini kalau ukurannya tadi, memilih yang kekurangannya atau kepeduliannya kepada umat Islam itu sangat, kalau kekurangannya paling sedikit, nah kepeduliannya terhadap umat Islam itu sangat besar. Itu yang paling kita cari. Nah, dari tiga capres,
rasa-rasanya, dan moga-moga saya tidak salah, itu Anies Rashid Baswedan itu termasuk pemimpin yang mempunyai kepedulian lebih tinggi kepada umat Islam dibanding capres lainnya. Ini menurut saya. Jadi kalau memilih pemimpin itu dibimbing oleh dua hal. Satu, dibimbing oleh ulama atau ulama atau kiai. Jadi santri atau kita rakyat biasa atau umat biasa mengikuti kiainya. Atau yang kedua, mengikuti hati nuraninya. Nah, kenapa mengikuti hati nuraninya? Jangan-jangan kiai kita itu sudah ternodai. Mohon maaf, oknum ulama atau oknum kiai sudah ternodai oleh amplop sehingga matanya menjadi tertutup, hati nuraninya juga tertutup. Nah, kalau seperti ini, umat itu boleh tidak mengikuti kiai, tapi mengikuti hati nurani. Jadi ini penting menjadi perhatian. Jadi seandainya Anda melihat, wah Pak Yai ini kelihatannya pilihannya ke sono, dan mungkin nanti dijanjikan kalau umatnya atau santrinya memilih yang di sono, nanti pondoknya akan ditingkat menjadi 7 lantai, misalnya gitu. Nah, kayak gini sebaiknya pemimpin yang atau ulama yang seperti ini, mohon maaf, oknum ulama amplop semacam ini sebaiknya jangan diikuti. Ini termasuk ulama busuk. Apa ada? Kayaknya ada. Kayaknya loh ya, kayaknya. Ini saya dengar-dengar, lihat-lihat. Kebetulan saya juga sering jalan-jalan ke pesantren-pesantren. Kadang-kadang saya melihat tingkah laku, perilaku kiai atau ulama yang seperti itu. Kadang-kadang ya risih juga, jijik juga gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa itu biarlah Tuhan yang menentukan apakah hal seperti itu layak dilakukan oleh seorang ulama atau kiai. Kita sebagai umat ini ada dua pedoman menggunakan, ya kalau ittiba atau mengikuti kiai yang benar atau ulama yang benar. Yang kedua mengikuti hati nurani. Seandainya kita melihat kiai kita sudah agak melenceng-melenceng atau miring-miring kemana gitu, ya sebaiknya kita menggunakan hati nurani. Dan seandainya menggunakan hati nurani itu, yakinlah kita akan dibimbing oleh hati nurani kita dan dibimbing oleh suara-suara ilahiyah. Dan jika itu, maka kalau pilihan saya kebetulan kepada pasangan capres dan cawapres Anies Rashid Baswedan dan Cak Imin Muhaimin Iskandar. Moga-moga ini menjadi inspirasi. Kalaupun yang tidak terinspirasi, silahkan memberi komentar di bawah. Saya juga akan membaca satu persatu. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.